Pernah kepikiran nggak sih gimana ya caranya kita bisa bikin lingkungan, kota, atau bahkan negara kita jadi tempat yang lebih baik? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar bareng-bareng gimana sosiologi ngasih kita semacam toolkit atau seperangkat alat untuk mewujudkan hal itu. Ini pertanyaan yang gede banget kan? Dan kayaknya sering muncul deh di kepala kita pas lagi nonton berita atau sekedar lihat keadaan sekitar. Ternyata ada loh satu bidang ilmu yang nggak cuma nanya tapi juga benar-benar nyari jawabannya secara aktif. Betul banget. Coba deh, lupain dulu bayangan buku teks yang tebal-tebal. Anggap aja sosiologi itu kayak sebuah kotak peralatan. Isinya lengkap, siap kita pakai buat membedah, memperbaiki, dan bahkan merancang ulang masyarakat tempat kita tinggal ini. Oke, sekarang ayo kita buka kotak peralatan ini dan lihat isinya satu persatu. Alat yang pertama, nih, sama kayak mau bangun rumah, kita pasti harus mulai dari fondasi yang super kokoh kan? Nah, dalam sosiologi, fondasinya itu adalah sains. Ini dia perkakas pertama kita dan yang paling fundamental. Penelitian sosial itu gunanya memaksa kita buat nggak lagi ngandelin katanya atau perasaan saya aja. Sebaliknya, kita pakai metode ilmiah yang jelas buat dapetin data apa adanya, data yang objektif. Ini penting banget, soalnya tanpa data yang valid, kita cuma bakal debat kusir berdasarkan opini masing-masing. Kutipan ini, wah, kena banget deh. Logis kan? Gimana caranya kita mau benerin sesuatu kalau kita bahkan nggak ngerti cara kerjanya? Itulah kenapa penelitian sosial, upaya untuk memahami secara objektif, selalu jadi titik start dari setiap perubahan yang efektif. Nah, setelah kita paham apa yang sebenarnya terjadi lewat penelitian, sekarang waktunya kita pakai pengetahuan itu. Kita pindah ke fungsi sosiologi yang lebih aktif, yaitu menyelesaikan masalah. Coba lihat, prosesnya itu sistematis banget, nggak asal-asalan. Misalnya nih, masalahnya tingginya angka putus sekolah. Itu langkah satu kita identifikasi pakai riset. Terus kita analisis datanya. Ternyata ketahuan akar masalahnya itu faktor ekonomi keluarga. Ini langkah dua. Baru deh setelah itu kita bisa rancang solusi yang benar-benar nyambung. Misalnya program beasiswa yang tepat sasaran. Nah, itu langkah tiga, usulan solusi berbasis bukti. Jadi, disinilah pergeseran besarnya terjadi. Dari yang tadinya cuma mengamati dari jauh, sekarang kita beneran turun tangan. Sosiologi itu bukan lagi cuma jadi penonton yang komentar, tapi jadi pemain aktif yang mencoba bikin perubahan nyata di masyarakat. Tapi kerennya sosiologi itu nggak cuma jadi pemadam kebakaran doang loh. Fungsi berikutnya ini jauh lebih visioner. Ini bukan lagi soal bereaksi terhadap masalah yang ada, tapi soal merancang masa depan secara proaktif. Coba deh kita lihat perbandingannya di sini. Di sisi kiri, itu masyarakat tanpa rencana. Ibaratnya kapal tanpa nahkoda ya terombang-ambing aja. Tapi di kanan, dengan adanya perencanaan sosial, kita punya peta dan tujuan yang jelas. Kekuatannya di situ. Kita nggak cuma nunggu masalah datang, tapi secara sadar merancang kebijakan strategis buat pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang akhirnya bisa ningkatin kualitas hidup kita semua. Dan semua perencanaan tadi itu muaranya ke sini, pembangunan sosial. Ini fungsi keempat, dan bisa dibilang yang paling ambisius. Ini bukan lagi sekedar soal bangun gedung atau jalan tol ya, tapi ini soal membangun sebuah ekosistem sosial yang sehat, di mana pendidikan, kesehatan, dan komunitas bisa tumbuh subur, sehingga semua orang punya kesempatan buat berkembang. Oke, kita udah bongkar keempat fungsi utama sosiologi. Sekarang yuk, kita rangkum dan satukan lagi semua perkakas ini, biar kita lihat gimana mereka semua bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh. Saya suka banget metafora ini. Jadi, kita mulai pakai kaca pembesar buat melihat detail masalah di masyarakat, terus kita pakai alat pemecah masalah buat nambal yang retak. Setelah itu, kita keluarin cetak biru atau blueprint buat merancang masa depan yang lebih baik, dan terakhir, kita pakai derekonstruksi buat benar-benar membangunnya jadi kenyataan. Dan ini kuncinya, keempat fungsi ini bukan daftar tugas yang dikerjain satu-satu terus selesai. Mereka ini saling nyambung dalam sebuah siklus. Kita meneliti, lalu kita bertindak. Hasil dari tindakan itu kita teliti lagi. Lalu kita rencanakan perbaikan yang lebih canggih, terus kita bangun lagi. Ini adalah siklus perbaikan yang nggak ada habisnya, demi kemajuan yang berkelanjutan. Nah, sekarang giliran Anda. Coba bayangkan Anda sekarang punya kotak peralatan sosiologi ini. Kira-kira masalah apa sih di sekitar Anda, mungkin di lingkungan RT, di tempat kerja, atau di kota Anda, yang pengen banget Anda selidiki pertama kali pakai kaca pembesar sosiologi? Coba deh pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.